Perkenalkan, nama saya Hanifah Rendra Yuwono, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 1, Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan mempraktikkan pembelajaran pada materi teks eksposisi guna memenuhi tugas uji kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian siang hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat ya anak-anak ya. Ya. Sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong Mas Aji untuk memimpin doa pada siang hari ini. Silakan Mas Aji. Teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran siang hari ini, menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa mulai. Oke, terima kasih Mas Aji. Semoga kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kedepannya. Oke, Ibu lihat di sini sudah hadir hanya ada beberapa. Ini hanya ada satu anak ya yang belum masuk. Oke, nanti mungkin terkendala sinyal. Nah, anak-anak, sekarang ini kita masih dalam masa pandemi. COVID yang semakin Masya Allah luar biasa. Kita harus tetap jaga kesehatan dan terus harus mematuhi protokol kesehatan 5M. Yang pertama, memakai Cuci tangan. Oh iya, mencuci tangan. Memakai masker, Jaga jarak. menjaga jarak, Mengurangi mobilitas. dan menjauhi kerumunan. Iya, biar pandemi ini segera berakhir ya anak-anak. Tapi tetap semangat kan anak-anak? Semangat dong. Mana senyum tercantik dan tergantengnya? Oke, terima kasih. Ya, sebelum Bu Hanifah masuk ke materi, Bu Hanifah itu mau ngajak permainan dulu biar kalian bersemangat. Itu namanya ice breaking. Nanti perintahnya, kalian tidak boleh mengikuti apa yang Ibu katakan. Paham ya perintahnya ya? Jadi ini menuntut konsentrasi. Oke, pegang hidung. Ya, betul semua. Pegang pipi. Oke, pegang dagu. Sekarang cepet ya. Sekarang cepet. Hidung. Ya, Ana salah, pegang hidung. Pegang pipi. Dagu. Bibir. Mata. Yeay, Ana salah, mata. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Yeay, tetap semangat ya anak-anak ya. Oke. Siap. Kita belajar tentang teks eksposisi. Terus untuk kompetensi dasar siang hari ini 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama menganalisis struktur teks eksposisi, yang kedua menelaah kebahasaan teks eksposisi. Untuk tujuan pembelajaran, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menganalisis struktur teks eksposisi, menelaah kebahasaan teks eksposisi, mengembangkan dan memproduksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks eksposisi dengan mengembangkan sikap jujur, peduli, dan bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, serta berkreasi. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar apa, anak-anak?
Virus corona, Bu. Virus corona, ya betul sekali. Oke, gambar yang kedua. Ini tentang gambar. Ini gambar apa, anak-anak? Hai, ini gambar apa, anak-anak? Sampah. Oke, gambar sampah. Ya, gambar sampah. Oke, sekarang yang gambar pertama. Siapa yang mau berpendapat tentang gambar di sini? Tentang virus corona? Ririt mungkin mau berpendapat, silahkan. Virus corona adalah virus yang menyerang beberapa negara kali ini, Bu, yang bisa menjadi pandemi dan sangat berbahaya bagi kesehatan. Dan kita harus waspada, Bu. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat mungkin? Untuk gambar yang kedua. Oke, siapa yang mau berpendapat? Aji, silakan mungkin. Mas Aji. Dia itu adalah tumpuan sampah. Tumpuan sampah. Menurutmu, Ya. terus yang ada di pikiranmu sekarang itu tentang sampah apa? Sampah sangat mencemari lingkungan dan berpengaruh bagi kesehatan kita, Bu. Ya, betul sekali. Nah, memang sampah ini kecil tapi dampaknya sangat besar ya anak-anak ya. Jadi kecil sedikit nanti lama-lama menjadi bukit seperti gambar sekarang ini, jadi gambar gunung, jadi gunung sampah. Nah, tadi kalian sudah berpendapat. Oke, yuk cermati video. Di sini nanti Bu Hanif akan memutarkan sebuah video. Silahkan kalian cermati video teks eksposisi. Sistem pembelajaran daring adalah sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online menggunakan jaringan internet. Argumentasi. Sistem pembelajaran daring disebabkan oleh adanya virus COVID-19 yang telah menyerang hampir seluruh dunia karena penyebarannya yang begitu cepat. Pemerintah dalam bidang pendidikan membuat kebijakan untuk melaksanakan pembelajaran via daring untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 tersebut. Pembelajaran via daring ini masih mempunyai permasalahan dalam menjalaninya. Masih banyak siswa yang memiliki orang tua yang berpenghasilan rendah atau dari kalangan menengah ke bawah mengalami kesulitan dalam mencukupi kuota yang cukup besar. Dan juga masih banyak siswa yang belum bisa memiliki media seperti handphone, laptop, ataupun komputer. Perlu disadari juga bahwa ketidaksiapan guru dan siswa dalam pembelajaran daring juga menjadi suatu masalah. Perpindahan sistem belajar konvensional ke sistem daring yang amat mendadak tanpa adanya persiapan yang matang. Tapi semua ini harus dilakukan untuk kebaikan bersama. Bukan hanya siswa dan guru saja yang merasakan kesulitan dalam menghadapi sistem pembelajaran via daring ini. Tetapi banyak di sosial media yang ramai menceritakan pengalaman orang tua siswa dalam mendampingi anak-anaknya belajar, baik positif maupun negatif. Dampak positif dan negatif dari sistem pembelajaran via daring. Dampak positif dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19, pembelajaran dapat dilaksanakan kapan saja. Dampak negatif, anak menjadi tergantung pada handphone dan internet, kurang efektifnya materi yang diberikan guru, membutuhkan kuota yang cukup besar. Banyak siswa yang sudah mengeluh karena rindu suasana sekolah, teman-teman, dan menumpuknya tugas-tugas yang diberikan selama pembelajaran via daring ini. Maka untuk dapat bersekolah kembali dengan normal, kita semua harus mengikuti protokol-protokol kesehatan dan tidak keluar jika tidak berkepentingan.
Penegasan ulang, sistem pembelajaran daring memanglah suatu hal yang baru dan sangat mendadak. Banyak siswa juga yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan sistem ini, tetapi kita tetap harus bersabar dan saling membantu satu sama lain agar pandemi ini cepat berakhir. Yang tadi kalian jelaskan itu sebenarnya mengarah ke teks eksposisi. Apa toh itu teks eksposisi? Teks eksposisi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi merupakan suatu uraian atau paparan yang bertujuan untuk menjabarkan maksud serta tujuan. Paragraf dalam teks eksposisi sendiri sifatnya ilmiah atau non-fiksi. Beda dengan cerpen ataupun novel. Kalau cerpen dan novel itu kan sifatnya fiksi. Kalau eksposisi ini sifatnya non-fiksi. Nah, pengertian selanjutnya, teks eksposisi merupakan teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Sebuah informasi atau pengetahuan dalam teks eksposisi disampaikan secara singkat, jelas, padat, dan akurat. Informasi atau pengetahuan tersebut harus meliputi apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana berdasarkan fakta yang sebenarnya. Teks eksposisi berisi informasi atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh penulis. Adapun struktur teks eksposisi. Seperti tujuan tadi, kita akan belajar tentang struktur teks eksposisi. Struktur teks yang pertama yaitu tesis atau pendapat. Apa itu tesis? Tesis adalah bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat atau tesis penulis atau disebut juga bagian pembuka. Berarti tesis itu terletak di awal paragraf. Terus yang kedua, argumentasi atau alasan. Bagian yang memuat alasan yang bisa memperkuat argumen penulis dalam mendorong ataupun menolak suatu gagasan. Nah, tadi sudah kita berikan, kita menulis sebuah gagasan itu masuk dalam struktur tesis, terus kemudian kita menuliskan alasannya. Nah, itu masuknya dalam argumentasi. Seperti tadi contoh virus corona, pendapatnya tentang virus corona itu virus yang berbahaya, itu pendapatnya. Argumentasi alasannya apa? Jelas, itu banyak sekali korban, dari yang sakit tanpa gejala sampai yang berat, bahkan sampai yang meninggal. Penjelasannya nanti masuk dalam struktur yang kedua, yaitu argumentasi. Untuk struktur yang ketiga, penegasan ulang. Bagian dari teks eksposisi yang berisi penegasan ulang pendapat penulis tentang topik yang dibahas. Tadi struktur sudah, sekarang kaidah kebahasaan. Yang pertama, menyatakan dan menjelaskan pendapat. Dalam sebuah teks eksposisi kan memang isinya tentang pendapat kita yang disertai dengan argumen. Di sini menyatakan dan menjelaskan pendapat. Di sini contohnya. Terus untuk yang kedua, memuat fakta. Karena dalam teks eksposisi itu kan teks yang sifatnya non-fiksi, jadi harus disertai fakta yang bisa dibuktikan. Di sini ada contohnya, misalnya anak setelah makan berat, biasanya seseorang akan mengonsumsi kudapan atau cemilan. Terus untuk yang ketiga, di sini menegaskan pendapat. Contohnya misalnya seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, bahwa kalori yang dikandung oleh makanan cepat saji sangat sedikit, sedangkan efek sangat buruk bagi kesehatan. Itu penegasan pendapatnya. Terus kemudian untuk kaidah yang keempat, yaitu pronomina atau kata ganti. Contohnya kata ganti orang itu kan ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga, yang dulu waktu SMP pasti kalian sudah pernah belajar itu. Ini contohnya itu aku, dia, mereka, beliau, seperti itu. Untuk penggunaan leksikal, misalnya di sini bernafas, melompat, menyatakan, mengemukakan. Maksudnya leksikal di sini apa sih? Sebuah kata yang memiliki makna apabila dicari di dalam kamus. Jadi maknanya itu jelas. Terus penggunaan konjungsi, misalnya konjungsi itu kan kata hubung ya anak-anak ya.
Jadi menghubungkan dua kalimat untuk menjadi satu. Contohnya dan, atau, setelah, kemudian, selanjutnya. Seperti itu. Oke, mari berdiskusi. Sudah siap berdiskusi anak-anak? Sudah siap? Oke, jadi kita akan berdiskusi. Bu Hanifah sudah membagi kelompok kalian. Kita cermati bersama. Nah, kelompok yang pertama, Lutfi, Afifah, Ririt, Dewi. Kelompok yang kedua, ada Aji, Dini, Amanda, dan Putri. Kelompok ketiga, ada Laras, Berliana, Dwi, Anissa. Dan kelompok 4, Elias, Aris, Tara, dan Veda. Hai, kelompok 1. Sampai mana diskusinya? Sampai mana ini diskusinya? Oke, silakan lanjut diskusinya. Kelompok 1 membahas apa ini tadi? Kelompok 1 membahas teks tentang apa anak-anak? Tentang Mencuci tangan dengan sabun. Oh, oke, yang mencuci tangan. Nah, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Cari struktur teksnya, kemudian kalian tentukan kaidah kebahasaannya. Oke, anak-anak? Lanjut ya. Oke. Hai, kelompok 2. Yeay, Bu Hanifah masuk di kelompok 2. Sudah sampai mana diskusinya? Tadi kelompok 2, teks apa judulnya? Teks eksposisinya? Membuang sampah di sungai membahayakan lingkungan sekitar, Bu. Oke, tentang sampah ya. Itu, nah teksnya dicermati, sudah kalian unduh kan? Nah, dicermati, terus nanti kalian tentukan struktur teksnya dan kaidah kebahasaannya. Halo, kelompok 3. Hai. Ya. Kelompok 3 tadi untuk teksnya judulnya apa ya? Semakin mudah mendapat narkoba. Semakin mudah mendapat narkoba. Ngeri anak-anak ya sekarang itu ya, narkoba itu ya. Nah, teks itu silahkan dicermati. Kalian tentukan struktur teksnya secara berdiskusi. Selanjutnya kalian analisis kaidah kebahasaannya seperti yang tadi sudah Bu Hanifah jelaskan. Paham? Mungkin ada pertanyaan? Belum ya? Paham, Bu. Oke, diskusi yang aktif agar bisa menemukan struktur teksnya dengan baik dan kaidah kebahasaannya dengan baik pula. Oke, semangat ya anak-anak. Semangat. yang menjelaskan kata-kata nih. Kata-kata. Mawalin. Struktur pertama yaitu struktur pertama pernyataan pendapat atau tesis yang terdapat pada paragraf pertama, yaitu sabun memiliki kandungan yang efektif untuk membersihkan kemudian membunuh berbagai jenis bakteri dan virus penyebab penyakit. Penyakit. Gua paragraf loro ya podo paragraf pertama ngono ya awalnya. Yo, siap. Sudah kembali ke kelas utama. Yeay, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan semuanya. Anak-anak ibu ini emang hebat sekali ya. Tadi sudah berdiskusi sama teman-teman untuk membahas atau menganalisis struktur teks eksposisi, di mana di sini tadi Bu Hanifah bagi 4 kelompok dengan 4 teks yang berbeda. Nah, sekarang selanjutnya kita akan presentasi. Nah, presentasinya silahkan nanti setiap kelompok diwakili salah satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Nanti kelompok yang lain silahkan memberi tanggapan. Tanggapan itu ya bisa berupa pertanyaan, atau bisa mengomentari, atau mungkin bisa menyanggah, bisa menambah, seperti itu. Paham ya anak-anak? Paham? Paham. Tepuk tangan dulu dong biar semangat. Senyumnya mana?
Oke. Ya, ibu jadi ikut-ikutan nih. Oke, nggak apa-apa. Kelompok 1 dulu deh, biar urut. Kelompok 1 diwakili siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur dan kebahasaan teks eksposisi yang berjudul Mencuci Tangan dengan Sabun Efektif Cegah COVID-19. Struktur yang kami temukan pertama, pernyataan pendapat atau tesis, yaitu terdapat pada paragraf pertama, yaitu sabun memiliki kandungan yang efektif untuk membersihkan kemudian membunuh berbagai jenis bakteri dan virus penyebab penyakit. Struktur yang kedua yaitu argumentasi. Terdapat pada paragraf Dr. Dan Corbett dan dari Queen School of Chemistry and Seminal Engineering menjelaskan bahwa mencuci tangan dengan air dan sabun dapat membunuh virus corona. Struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang. Dari penjelasan di atas, kita tahu bahwa sabun berkemampuan mematikan atau menonaktifkan virus COVID-19 atau corona. Dan struktur yang terakhir sudah kaidah kebahasaan. Mencuci tangan dengan sabun efektif cegah COVID-19. Yang pertama, menyatakan dan menjelaskan pendapat. Sabun memiliki kandungan yang efektif untuk membersihkan kemudian membunuh berbagai jenis bakteri dan virus penyebab penyakit yang terdapat pada paragraf pertama. Yang kedua, memuat fakta. Bahkan seorang ahli, Dr. Dan Corbett dari Queen School of Chemistry and Seminal Engineering menjelaskan bahwa mencuci tangan dengan air dan sabun dapat membunuh virus COVID-19. Yang ketiga, penegasan pendapat. Cukup cuci tangan menggunakan air mengalir dan gunakan sabun ke seluruh bagian tangan dan pastikan minimal cuci tangan selama 20 detik. Cara tersebut sudah ampuh untuk menonaktifkan virus dan bakteri yang ada di tangan sehingga dapat mencegah masuknya virus COVID-19 ke dalam tubuh yang terdapat pada paragraf terakhir. Yang keempat, promomna atau kata ganti. Kata ganti yang ditemukan dalam teks tersebut adalah beliau. Yang kelima, penggunaan leksikal. Membersihkan, membunuh, menggunakan, menghindari, mengapung, berintegrasi, dan mematikan. Yang keenam, penggunaan konjungsi dan bahwa selanjutnya sehingga dan maka. Yang saya sampaikan sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ririt sudah mewakili kelompok 1. Tepuk tangan dulu atau beri senyum yang manis untuk Ririt. Ada yang mau menanggapi? Aji, silakan. Menurut saya penyampaian presentasi dari Ririt sudah bagus. Sudah lengkap belum strukturnya menurut Aji? Sudah. Oke, terima kasih Aji. Satu lagi mungkin dari perwakilan dari kelompok 4 ada Elias, Aris, Tara, dan Firda. Mungkin salah satu memberi tanggapan. Aris mungkin? Menurut saya, Bu, untuk penyampaian presentasinya yang bagian akhir terlalu cepat, Bu. Jadi kalau saya pribadi untuk mencernanya agak kesulitan, Bu. Oh, gitu. Menurut saya penyampaiannya kurang keras, Bu. Saya kurang terdengar. Oh, kurang terdengar. Terus untuk materinya bagaimana tentang membuang sampah di sungai membahayakan lingkungan? Kalau menurutmu sampah itu bahaya tidak? Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Silakan. Tadi pemaparannya sudah cukup jelas. Terus kan karena kurangnya wawasan orang tua terhadap anak dalam pemakaian alat komunikasi itu sudah berpengaruh ya? Pengaruh banget itu buat anak.
Ya, betul sekali. Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas pemaparan teman-teman kalian? Ya, sedikit Sudah, Bu Bu. Hanifah memberi tanggapan bahwa presentasi yang kalian lakukan baik dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, 4 itu sudah sangat baik. Presentasinya juga pemaparannya sudah lengkap. Dari struktur teksnya, dari kaidah-kaidah bahasaannya berdasarkan teks yang sudah Ibu bagikan. Oke anak-anak, sekarang untuk tugas mandiri, kan kalian sudah kelompok nih. Nah nanti untuk tugas mandirinya, silahkan kalian membuka Google Classroom. Tugasnya sudah Ibu sampaikan di situ. Silahkan dikerjakan. Itu adalah tugas mandiri. Paham ya anak-anak ya? Ya, Bu. Paham ya? Paham. Nah, sekarang Ibu tanya, tadi kita itu belajar tentang apa anak-anak? Teks eksposisi. Teks eksposisi. Ada berapa strukturnya? 4. 3. 3, Bu. Ada 3. Apa saja? Pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua, argumen. Yang ketiga, penegasan ulang. Terus, sudah paham ini struktur teks ya? Nah, selain kita belajar struktur, kita belajar tentang kaidah kebahasaan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan anak-anak tentang materi pada siang hari ini? Tidak. Sudah cukup jelas? Jelas ya? Ya, oke. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang eksposisi. Setiap pelajaran atau materi itu pasti ada manfaatnya. Manfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk yang lain. Kalau untuk manfaat kita belajar teks eksposisi, tadi kan teks eksposisi kan isinya pendapat ya anak-anak ya, yang disertai dengan argumen. Itu berarti manfaatnya adalah kita bisa menjadi kita bisa jadi lebih berpikir kritis, menanggapi atau melihat suatu hal yang ada di lingkungan sekitar kita. Terus kejadian apa saja yang ada di sekitar kita, dan kita berani untuk berpendapat, untuk berargumentasi tentang hal tersebut, dan menjadi lebih percaya diri. Biasanya seperti itu. Nah, itu manfaat yang kita pelajari tentang teks eksposisi. Untuk kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah teks eksposisi merupakan karangan yang berisi gagasan dan fakta. Teks eksposisi mengandung informasi dan pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Apakah sudah jelas, anak-anak? Sudah. Nah, tidak ada pertanyaan? Tidak. Oke, Bu Hanifah ingatkan lagi, setelah ini nanti ada tugas mandiri yang sudah Bu Hanifah share lewat Google Classroom. Silahkan itu dikerjakan, nanti akan Ibu nilai. Gitu ya anak-anak ya. Ya. Nah, tidak lupa dan selalu akan Bu Hanifah ingatkan tentang 5M. Yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas agar pandemi ini segera berakhir ya anak-anak. Anak-anak pengen tatap maya apa tatap muka sih belajarnya? Tatap muka ya, oke. Sebelum Bu Hanifah akhiri, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Yeay. Mana senyum cantik dan gantengnya? Oke, demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap Bu Hanifah. Tetap semangat, rajin belajar, jaga kesehatan, dan jangan pernah tinggalkan
Sholat, yes, sholat itu yang utama. Oke, sebelum mengakhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak ya.